Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di pelajaran IPS. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini merupakan materi baru di semester genap kita, di mana di materi semester genap kita akan belajar mengenai rumpun ilmu sosial berupa ekonomi ya, dengan judul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk materi bab 3 itu akan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu adalah PowerPoint yang ini, sedangkan bagian yang kedua itu akan saya share setelah part yang pertama di sini itu sudah kita pelajari secara keseluruhan. Oke, materi apa aja sih yang akan kita pelajari di bagian pertama di sini? Itu ada kebutuhan dari ekonomi. Yang kedua kita akan belajar tentang kelangkaan atau scarcity. Yang ketiga kita akan belajar tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Dan yang terakhir baru kita akan menjelaskan bagian-bagian dari kegiatan atau tindakan dari ekonomi. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke kebutuhan ekonomi. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak nih tokoh ekonom yang ada di sebelah kiri? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Oke, jawabannya benar ya, yaitu Adam Smith. Nah, beliau itu bisa dikatakan sebagai bapak ekonomi dunia ya. Itu dikarenakan beliau itu banyak menyumbang pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi-ekonomi untuk skala internasional seperti itu. Nah, banyak teori-teori yang dikemukakan oleh beliau yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang terkenal ya, yang dikeluarkan oleh Adam Smith di sini, yang berjudul itu adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Oke, dalam buku tersebut beliau menggambarkan perkembangan industri dan perdagangan-perdagangan di kawasan Eropa yang berdasarkan asas kapitalisme seperti itu. Apa tuh kapitalisme? Kapitalisme itu berasal dari kayak bahasa Inggris ya, capital. Apa tuh capital? Ada yang tahu nggak? Capital. Oke, capital di sini itu adalah modal. Benar sekali. Capital di sini itu artinya modal ya. Jadinya menurut Adam Smith, pemikiran-pemikirannya itu berdasarkan dari asas modal yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola usahanya seperti itu. Makanya banyak teori-teori yang dikeluarkan oleh Adam Smith yang beraliran liberal atau bebas seperti itu. Nah, balik lagi ke ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Apa tuh oikos? Oikos di sini itu adalah rumah tangga dan nomos itu artinya adalah aturan. So kalau misalkan kita gabungkan jadi satu, oikos dan nomos itu artinya adalah aturan-aturan yang ada di rumah tangga. Seperti itu. Kalau kita bayangkan rumah tangga yang ada di keluarga kalian masing-masing, itu kan pasti terdiri dari keluarga inti kan ya. Ada ayah kalian, ada ibu kalian, beserta kalian dan saudara-saudara kalian, entah itu kakak ataupun adik kalian, seperti itu. Nah, pasti di dalam keluarga kalian memiliki aturan mainnya kan ya. Oke, misalkan ayah kalian tugasnya itu mencari nafkah, ibu kalian tugasnya itu mengurusi rumah, kalian tugasnya belajar, kakak kalian tugasnya kuliah misalkan. Nah, itu kan merupakan sebuah aturan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya yang ada di keluarga kalian seperti itu. Nah, dari oikos dan nomos di sini kalau kita gambarkan secara lebih luas lagi secara nasional, maka tidak hanya terdiri dari masyarakat aja, tetapi terdiri dari berbagai macam pelaku yang ada di sebuah wilayah atau di sebuah negara, seperti itu. Nah, sama halnya negara pun juga akan memiliki aturan mainnya. Sama kayak kalau di keluarga kalian kan, memiliki aturan main, memiliki pelaku-pelakunya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, jadinya
Ekonomi itu terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos itu artinya adalah aturan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kebutuhan-kebutuhan manusia berdasarkan beberapa jenis. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan, saya mau nanya dulu nih dari kalian. Ada yang tahu nggak sih apa tuh kebutuhan? Oke, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Oke, udah ada kata-katanya ini, yang harus dipenuhi. Berarti hukumnya apa? Wajibun ya. Yang harus dipenuhi oleh seseorang guna untuk mempertahankan atau guna untuk melangsungkan kehidupannya. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian. Sama atau beda sih kebutuhan dengan keinginan? Oke, saya tunggu jawabannya nanti ya. Apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Oke. Nah, di sini ada berbagai macam jenis dari kebutuhan. Oke, ada yang berdasarkan intensitas, ada yang berdasarkan waktu, sifat, dan subjek. Oke, kalau berdasarkan intensitas, ternyata kebutuhan itu terbagi menjadi 3 macam. Oke, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin materi atau bagian ini udah kalian pelajari atau udah kalian dengar selama kalian SD. Seperti itu. Kebutuhan primer berarti kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan basic kalian. Kebutuhan dasar kalian yang terdiri dari apa aja? Sandang, pangan, dan papan. Seperti itu. Kalau kebutuhan primer kalian itu tidak terpenuhi, otomatis akan terjadi apa ya, ketidakseimbangan lah dalam tubuh kalian. Ibarat kata kayak kalian lapar tapi kalian gak makan. Gimana rasanya? Pasti pusing, ya kan ya? Pasti langsung lemes dan lain-lainnya. Nah, makanya kebutuhan primer di sini itu harus dipenuhi oleh seseorang. Seperti itu. Gak bisa ditunda-tunda ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau puasa lapar gimana Mister? Ya, ya itu kan lagi beribadah jadinya ya menjalankan sesuai dengan anjuran apa namanya aturan tersebut seperti itu. Itu udah beda konteks lagi ya. Seperti itu. Lalu ada kebutuhan sekunder. Apa tuh kebutuhan sekunder? Intinya kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah kalian penuhi. Jadi kalian udah punya pakaian, kalian udah bisa makan, kalian udah bisa minum. Oke, kalian udah punya tempat tinggal, maka udah terpenuhi nih kebutuhan primernya. Nah, karena kebutuhan primernya itu udah terpenuhi, kalian bisa lanjut nih ke kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan primer kalian. Contohnya apa? Oke, contohnya kayak sekarang HP. Oke, kalian mau nggak sih hidup tanpa HP? Mungkin sulit ya, seperti itu. Karena kita udah ketergantungan dengan smartphone, seperti itu. Nah, misalkan HP. HP itu merupakan salah satu kebutuhan sekunder, misalkan. Terus apa lagi? Misalkan kayak televisi, misalkan kayak laptop, komputer, dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu jenis atau salah satu contoh dari kebutuhan sekundernya. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan tersier. Apa tuh kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang sifatnya itu lebih mewah lagi lah. Seperti itu. Jadi kalau kebutuhan sekundernya itu udah terpenuhi, berarti kalian bisa masuk nih ke kebutuhan tersier. Contohnya apa kebutuhan tersier? Contohnya itu adalah seperti investasi. Kayak kalian jadi anak sultan nih, uangnya udah, wah nggak bisa dideskripsiin lagi tuh uangnya, udah banyak banget. Nah, kalian bisa menginvestasikan uang tersebut untuk membelikan properti rumah, untuk membelikan kendaraan misalkan, atau membuka usaha dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu kebutuhan tersier kalian. Seperti itu. Oke, dari kebutuhan berdasarkan intensitas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa PC ke saya atau enggak kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group ya. Seperti itu.
Oke, next yang kedua, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Kalau misalkan kebutuhan berdasarkan waktu, kita bisa membaginya menjadi dua macam. Ada kebutuhan saat ini dan ada juga nih kebutuhan yang akan datang. Nggak ada ya kebutuhan masa lalu seperti itu. Karena yang lalu ya biarlah berlalu gitu. Gak usah ngungkit-ngungkit masa lalu. Jadinya hanya ada dua doang. Sekarang dan yang akan datang. Seperti itu. Present and now and present seperti itu. Kok present and future seperti itu maksud saya. Maaf ya, bahasa Inggris saya masih jelek banget nih. Oke, kalau berdasarkan waktu itu ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Oke, kalau kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya, kalian lapar berarti kalian harus makan. Kalian haus berarti kalian harus minum. Kalian capek atau kalian ngantuk berarti kalian harus tidur. Kalian sakit maka kalian harus mengonsumsi obat. Nah, itu merupakan salah satu tindakan atau salah satu contoh dari kebutuhan berdasarkan waktunya, yaitu waktu saat ini atau sekarang. Seperti itu. Nah, sedangkan kebutuhan yang akan datang sifatnya itu masih bisa ditolerir atau bisa didispensasi, masih ada keringanan gitu. Gak perlu dilakukan saat ini, masih bisa yang akan datang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kalian menabung. Itu merupakan salah satu contoh dari kebutuhan yang akan datang. Terus kayak investasi itu juga sama ya, masuknya itu adalah kebutuhan yang akan datang. Next, selanjutnya berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat itu terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan jasmani, fisik. Contohnya itu seperti olahraga. Contohnya itu seperti kalian makan. Contohnya itu seperti kalian apalagi? Ya, intinya berkaitan dengan kebutuhan fisik kalian ya. Kalian tidur. Nah, itu kan salah satu kebutuhan jasmaniah kalian. Seperti itu. Nah, sedangkan ada juga nih kebutuhan rohani. Apa tuh kebutuhan rohani? Kalau kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa kalian. Seperti itu. Contohnya, ketika Juna itu sedang mengalami depresi nih, wah lagi galau berat nih si Juna. Nah, ternyata dikasih saran sama orang tuanya. Coba kamu refreshing ke luar kota. Oke, maka Juna jalan-jalan nih keluar kota untuk menenangkan dirinya. Nah, ketika Juna jalan-jalan atau traveling keluar kota, itu merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohaninya gitu. Karena dia lagi down, dia lagi depresi gitu ya. Nah, maka dia bisa jalan-jalan nih hangout sebentar untuk nge-refresh kembali pemikiran atau perasaan yang dialami oleh Juna. Seperti itu. Biar yang tadinya bad mood menjadi good mood. Seperti itu. Kayak itu contohnya ya. Ketika kalian lagi depresi atau kalian lagi down, kalian bisa refreshing ke tempat yang kalian inginkan. Atau enggak ketika kalian lagi bulan Ramadan deh. Kayak mungkin di SD kalian ada namanya pesantren kilat ya. Seperti itu. Nah, itu kan menjadi salah satu kebutuhan rohani kalian. Kalian dikasih apa namanya? Ilmu-ilmu agama ya ketika adanya pesantren kilat seperti itu. Mungkin yang cowok nih sholat Jumat. Nah, itu kan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani kalian seperti itu. Nah, itu contoh dari kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya ya, jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, ada kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Nah, kalau kebutuhan manusia berdasarkan subjek itu terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individual, pribadi, sendiri. Contohnya itu seperti barang-barang private ya. Apa tuh barang-barang private? Kayak alat mandi, kayak mungkin pakaian yang benar-benar nggak boleh dipinjemin ke orang lainnya itu menjadi salah satu kebutuhan individu kita seperti itu. Mungkin kalau kayak kemeja, kaos, nah itu kan
sifatnya masih bisa barengan lah ya. Mungkin kalau kakak adik nih yang gapnya itu nggak terlalu jauh, mungkin bisa tuh saling ganti-gantian pakaiannya. Sekarang dia pakai baju kakaknya, besok gantian pakai baju adiknya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak pakaian yang lebih private lagi, itu biasanya nggak boleh digunakan secara bersamaan ya, seperti itu. Terus alat mandi juga sama, itu biasanya individual banget ya, kan pasti nggak ada yang mau lah ya. Kalian menggunakan apa namanya alat mandi secara bersamaan dengan orang lain, seperti itu. Itu kebutuhan individu. Contoh lainnya itu seperti makan, minum, itu menjadi kebutuhan individu kalian. Seperti itu. Lalu yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok berarti kebutuhan yang pemenuhannya itu bisa dilakukan secara berkelompok. Contohnya apa? Contohnya itu seperti sekolah. Contohnya seperti jalan raya. Contohnya seperti rumah sakit dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan dari jenis-jenis kebutuhan. Jangan lupa, setelah video ini selesai, kalian isi di Google Form tentang apa sih perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Oke, saya mau tahu nih apa respon dari kalian. BTW jangan nyari di internet dulu ya. Saya mau ngeliat nih pemahaman kalian untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke? Jadi jangan sampai searching dulu ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang kebutuhan, di mana kebutuhan itu kan yang harus dipenuhi saat ini juga. Seperti itu. Nah, ketika kita membutuhkan suatu barang atau jasa, maka ada namanya alat pemuas. Seperti itu. Apa tuh alat pemuas? Alat pemuas itu adalah barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tadi, kebutuhan primer saya itu adalah pakaian. Berarti saya harus membeli pakaiannya dong, seperti itu. Maka pakaian itu termasuk sebagai alat pemuasnya, seperti itu. Contoh lainnya, ketika saya lapar, saya butuh makan, maka makanan di sini itu bagian dari alat pemuasnya. Seperti itu. Paham? Oke, semoga paham ya. Tapi kalau kalian masih belum paham, balik lagi ke yang tadi ya. Kalian bisa PC ke saya atau enggak bisa nanya di grup kalian masing-masing. Oke? Nah, di sini alat pemuas kebutuhan itu terbagi menjadi 4 macam alat pemuas. Oke, yang pertama ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperoleh. Oke, kalau menurut cara memperoleh itu dibedakan menjadi 2. Ada benda ekonomis dan ada juga benda bebas. Apa tuh bedanya ekonomis dan bebas? Oke, mungkin kita bahas yang bebas dulu ya. Dari namanya bebas. Artinya apa kalau bebas? Ya free gitu. Ketika kalian membutuhkan barang tersebut, kalian tidak memerlukan atau kalian tidak perlu mengeluarkan biaya tertentu untuk menggunakan barang tersebut. Seperti itu. Ketika kalian mau menggunakan barang tersebut, tidak ada pengorbanan. Kayak nggak ada pengorbanan ya untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu adalah ketika kita lagi sehat walafiat. Oke, kebutuhan akan udara itu menjadi salah satu benda bebasnya bagi seseorang yang sedang sehat walafiat. Seperti itu. Oke, selain udara yang kita hirup setiap hari, terus apa lagi contoh benda bebas? Contoh benda bebas itu seperti sinar matahari. Apakah sinar matahari berbayar? Ya tentu enggak. Seperti itu. Nah, itu jadinya contoh dari benda bebas ya. Ada tadi udara, angin, tapi angin yang secara alami ya. Kalau anginnya itu dari kipas itu beda hal lagi, seperti itu. Angin yang dari alam, terus ada juga sinar matahari, udara, dan lain-lainnya. Nah, kebalikannya dari benda ekonomi. Kalau benda ekonomi itu adalah kalian memerlukan
kalian perlu pengorbanan. Oke, kalian perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan kalian gunakan. Contoh, kalian pengen beli Starbucks. Oke, ada pengorbanannya nggak di sini? Ya ada dong, ya kan? Kalian harus mengeluarkan uang 50.000 misalkan untuk membeli Starbucks. Oke, itu kan menjadi salah satu benda ekonomisnya di sini. Ada pengorbanan kalian. Oke, saya rela nih ngasih uang 50.000 untuk membeli 1 cup Starbucks misalkan. Nah, itu perbedaan antara benda ekonomi dan benda bebas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, yang kedua ada alat pemuas berdasarkan proses pembuatannya. Kayak ini ada barang mentah, barang setengah jadi, dan ada barang jadi. Oke, apa tuh perbedaannya? Kalau barang mentah ini emang benar-benar yang masih mentah ya. Contohnya itu adalah seperti minyak bumi. Oke, minyak bumi itu menjadi barang mentah. Terus apa lagi? Contohnya itu adalah seperti benang. Itu menjadi barang mentah. Seperti itu. Terus ada juga barang setengah jadi. Kalau barang setengah jadi di sini itu adalah barang yang udah hampir jadi, tetapi harus diolah dulu agar lebih baik hasilnya. Kayak barang yang udah hampir jadi, tetapi harus diolah lagi nih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya apa? Contohnya itu adalah seperti kain. Kalian tahu kain? Kayak kain batik, kain ya terserah lah intinya kain itu menjadi barang setengah jadi. Oke, kalau kalian beli kain doang nih, kalian pakai kain, apakah udah bagus? Ya mungkin bagus ya, tetapi penggunaannya itu belum maksimal. Bisa loh kain dibikin menjadi baju, menjadi rok, menjadi celana, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah itu masuknya ke barang jadi kalau udah menjadi produk akhir. Seperti pakaian, celana, rok, dan lain-lainnya. Seperti itu. Paham? Oke, kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan mie instan, nah kira-kira maksudnya kemana tuh mie instan? Mentah, setengah jadi, atau jadi? Ada yang tahu nggak mie instan? Oke, jadinya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah kalian harus membedakan apa tuh kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, mie instan itu masuk ke barang yang apa? Mentah, setengah jadi, atau jadi. Oke, nanti kalian isi di Google Form yang akan saya berikan. Next, berdasarkan tujuan ada benda produksi dan ada benda konsumsi. Kalau benda produksi itu adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti itu. Barang yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh benda produksi apa? Contohnya seperti karet, getah karet. Tahu kalian getah karet? Nah itu menjadi barang produksi atau benda produksi. Karena kalau getah karet doang itu nggak punya apa namanya, jarang orang yang menggunakan seperti itu. Tapi kalau getah karetnya udah diubah bentuk menjadi apa namanya ban, menjadi apa lagi ya kebanyakan ban ya, menjadi ban otomatis ya banyak orang yang menggunakannya atau banyak orang yang mengonsumsinya seperti itu. Tapi beda hal dengan benda konsumsi. Kalau benda konsumsi itu adalah benda yang langsung dapat dikonsumsi. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang yang ada di super atau minimarket. Itu kebanyakan barang-barang konsumsi. Karena kalian langsung dapat mengonsumsi nih tanpa harus mengolah terlebih dahulu. Seperti itu. Saya bilang kebanyakan ya, jadinya nggak semua, tapi kebanyakan. Tapi ada beberapa barang yang masuknya ke benda produksi seperti itu. Next, dan yang terakhir ini adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan. Ada benda substitusi dan ada benda komplementer. Apa tuh bedanya substitusi sama komplementer? Mungkin kalau substitusi pernah kalian dengar di pelajaran matematika ya. Apa tuh substitusi? Tapi di sini substitusinya nggak berupa angka ya. Jadinya aman otak kalian dari angka-angka. Jadinya substitusi di sini artinya adalah
benda atau barang yang saling menggantikan. Menggantikan. Contohnya apa? Ada bisa ngasih contoh nggak? Barang substitusi itu apa? Oke, nanti saya tanya lagi ya. Kalian isi di Google Form. Terus ada juga barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi antara saya dengan kalian. Oh, gitu ya. Oke, itu merupakan barang komplementer. Tapi kita kan bukan barang ya. Jadi kita nggak bisa disebut sebagai saling berkomplement. Seperti itu. Jadinya kalian bisa membedakan ya antara substitusi dan komplementer. Substitusi itu adalah saling menggantikan, sedangkan komplementer itu adalah saling melengkapi. Seperti itu. Antara kamu dengan dia saling melengkapi gitu kan. Wih, mantap banget. Tapi di sini nggak boleh perbucin ya. Kita nggak boleh berbucin-bucin di pelajaran saya. Boleh berbucin-bucin nanti setelah pelajaran saya. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah materi alat muas. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti selesai pertemuan kita pada siang hari ini. Jangan lupa nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di Google Form. Silahkan kalian kerjakan. Dan kalian isi nama kalian sesuai dengan nama lengkap kalian. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, saya penyampaian juga sama menggunakan video. Kalian nanti menonton video. Setelah kalian menonton video, silahkan kalian mengerjakan games yang akan saya berikan kepada kalian. Seperti itu. Gamesnya tentang apa? Gamesnya itu tentang maze atau maze lah. Seperti itu. Jadinya kalian akan mencari jalan dari jalan masuk menuju ke tujuan akhir. Contohnya seperti pertanyaan kayak gini. Ada berapa provinsi di Indonesia? Nah, nanti ada pilihannya 33, 34, 35. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Kalian nanti nyari tuh. Nah, tapi nggak semudah itu. Di situ nanti ada musuh kalian. Jadinya kalau kalian kena musuh kalian, kalian akan berawal lagi dari pintu masuk. Seperti itu. Dan kalau udah 3 kali kena musuh kalian, maka kalian dianggap game over. Seperti itu. Oke, jadinya sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.